Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kaitan Keselamatan dan Percaya. Saudara, hampir semua orang Kristen pasti merasa sudah selamat karena merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang mana ditandai dengan sudah pergi ke gereja. Apa benar begitu? Apa sih yang dimaksud dengan keselamatan? Apa sih yang namanya percaya? Kalau jujur, sebenarnya tidak banyak yang memiliki pemahaman yang benar akan hal itu. Keselamatan hanya dipahami sebagai keadaan tidak binasa dan kelak meninggal masuk surga. Sedangkan percaya hanya dipahami ketika bisa menjadi orang Kristen lalu dibaptis. Padahal kalau kita perhatikan apa yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23, di mana dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, yang dimaksud kehilangan kemuliaan Allah adalah manusia tidak mencapai, tidak memenuhi kemuliaan Allah. Itu sama artinya manusia sudah tidak lagi sesuai dengan rancangan Allah semula, tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Maka manusia harus diubah dan harus mengalami perubahan. Harus dikembalikan ke rancangan Allah semula. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan atas karakter, keberadaan, dan kodrat manusia. Jadi, keselamatan itu proses perubahan agar manusia bisa kembali ke rancangan Allah semula, bisa mendapatkan kembali kemuliaan Allah yang hilang itu. Keselamatan bukan sekedar terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Bukan sedangkal itu pemahamannya. Sedangkan yang namanya percaya itu mempercayakan diri kepada pribadi atau sesuatu yang dipercayai. Dalam konteks ini tentunya kepada Tuhan Yesus. Mempercayakan diri artinya ada sesuatu yang dikerjakan, ada tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Nah, selama ini percaya yang dipahami kebanyakan orang Kristen sebenarnya bukan percaya, tapi pengaminan akali. Maksudnya, di dalam akal atau pikirannya memiliki pengetahuan tentang kelahiran bayi Yesus yang dikatakan akan menjadi juru selamat dunia, lalu mengakui bahwa fakta sejarah itu benar. Itu sih namanya persetujuan pikiran dan belum bisa dikatakan sebagai percaya. Jadi, sebenarnya banyak orang Kristen yang tidak memahami maksud keselamatan dan apa itu percaya. Tetapi sekarang kita mengerti bahwa keselamatan itu identik dengan perubahan. Tetapi bukan sekedar perubahan status dari yang tadinya bukan Kristen menjadi Kristen, di mana dengan perubahan status tersebut seseorang lalu dengan mudahnya masuk surga. Dari status bukan anak-anak Allah, lalu karena mempercayai fakta kelahiran Yesus bahwa ia juru selamat, statusnya berubah jadi anak-anak Allah. Dan itu sudah merupakan jaminan masuk surga. Bukan seperti itu. Itu tidak benar, saudara. Ironinya, pemahaman atau ajaran yang salah ini sudah terlanjur mendarah daging di banyak orang Kristen, sehingga sulit sekali diubah. Padahal keselamatan dalam Tuhan Yesus merupakan satu proses perubahan, di mana seseorang yang sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai juru selamat akan mengalami perubahan.
Namun, perubahan itu bukan tanpa perjuangan. Perubahan tersebut hanya bisa terjadi melalui perjuangan. Saudara, Alkitab mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil artinya banyak orang diberi kesempatan mendengar Injil, menjadi Kristen, tetapi tidak otomatis masuk surga. Ingat, Matius 22 ini mengisahkan tentang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Dari orang-orang yang diundang, ada yang tidak memakai pakaian pesta. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak layak mengikuti pesta yang diselenggarakan oleh raja. Ini menunjukkan Allah memang mengundang orang untuk masuk kerajaan surga. Tetapi mereka ternyata harus memenuhi syarat. Jadi hati-hati dengan pernyataan keselamatan tidak bersyarat atau keselamatan itu gratis. Memang benar, dari pihak Allah memberi atau menyediakan keselamatan secara cuma-cuma. Maksudnya, Allah tidak menuntut amal kebaikan atau balas jasa dari kita sama sekali. Tetapi, anugerah ini bukan anugerah yang tidak bertanggung jawab. Saudara, kita harus memenuhi syarat atau memiliki langkah-langkah untuk menerima keselamatan. Perhatikan, orang-orang Majus dari timur bisa saja berbicara panjang lebar mengenai adanya bintang yang menunjukkan raja orang Yahudi yang lahir. Tetapi mereka tetap di negerinya karena pertaruhannya berat dan mahal. Tetapi perhatikan, orang Majus tidak begitu. Mereka keluar dari negerinya, mempertaruhkan nyawa, menganggarkan biaya. Maka kita juga harus keluar dari keadaan kita yang tidak layak untuk bisa masuk surga. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengikuti jejaknya. Kita menuruti kehendaknya untuk kita lakukan. Nah, dengan menuruti kehendak Tuhan, mengikuti teladan hidupnya, maka akan terjadilah perubahan. Hidup kita akan terus berubah, semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Jadi itulah saudara, kaitan antara keselamatan dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.